Saharu fa inna sahuri barakatun. Bersaurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Apa berkahnya? Yang pertama, bisa makan bersama dengan ibu, dengan suami, dengan anak. Nanti ketika sudah ngumpul, istriku sudah tambah glowing ya. Emang papa tak lihat? Enggak, iyalah tak lihat, selama ini makan sama bini orang, ditraktir di kantor. Anakku sudah besar ya, udah senat belum? Papa tak ingat, papa sendiri nganter. Oh iya ya, selama ini nganter anak bini orang. La ilaha illallah. Ayo selfie dulu. Selfie pas sahur. Luar biasa kekeluargaannya. Yang kedua, wabil asharihum yastaghfirun. Kesempatan untuk beristighfar kepada Allah. Emang mesti harus istighfar Pak Ustaz? Ya, karena istighfar bukan karena kita punya dosa. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Beristighfar bukan karena dosa, tapi istighfar kata Rasulullah 3 keutamanya. Ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja, dalam kesempitannya Allah berikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap masalah dikasih solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, orang yang sering dan membiasakan istighfar, Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, istighfar bukan karena minta ampun karena dosa kita. Kalau memang dalam hati ini merasa tak berdosa, tapi ketika kita merasa tak berdosa, disitulah kita berdosa. Tak boleh. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'inat tawwabin. Setiap anak Adam pasti salah, dan setiap sebaik-baik orang yang salah, yang berdosa, at-tawwabin, orang yang bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Siapa yang benar? Allah yang maha benar. Beristighfar silakan, astagfirullahaladzim. Mau pakai syair, pakai lagu silakan, astagfirullah. Tapi jangan keras-keras. Suami-suami malam-malam istighfar jangan keras-keras. Nanti istrinya bangun, abang kenapa teriak-teriak istighfar? Aku banyak dosa dek, katanya. Banyak dosa sama siapa bang? Perasaan kita dulu tak pernah pacaran, sama mantan. Apa katanya? Diambil, untung tak diambil. Jangan marah dulu deh. Engkau memang bukan yang pertama, tapi engkau adalah yang terakhir. Pret. Untung mangkok tak dilempar. Sempat dilempar habis muka kamu. Jangan keras-keras. Curhat kepada Allah, beristighfar kepada Allah cukup dalam hati khusyuk. Ini kadang ada orang curhat, beristighfar, minta ampun di Facebook. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya Allah sama suami. Ditengoklah sama suaminya. Tak boleh. Ini kebanyakan orang curhat di status WA, curhat di Instagram, di Telegram, di Telegram, kilogram, apa lagi? Banyak-banyak. Di Twitter. Jangan dikonsumsi, jangan menjadi konsumsi publik. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Kalau engkau minta sesuatu tentang kesedihanmu, kegundahanmu, mintalah dan curhat, mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu ke wall Facebook. Makanya kenapa dikasih nama wall? Dulu orang di Israel, orang Nasrani kalau mau curhat dengan Tuhannya katanya, dia meratapi pegang dinding tembok. Makanya di Facebook dikasih nama wall, karena yang buat Facebook Mark Zuckerberg. Maka apa? Mark Zuckerberg. Jadi di sahur kita bisa beristighfar. Dan yang ketiga, karena kita sahur, kita bisa sholat subuh berjamaah dengan anak dan istri. Dibawa ke Masjid Al-Ikhlas. Man sholat subha fi jama'atin fa'ka'annama sholal lail kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia mendapatkan pahala satu malam suntuk pahalanya. Lau ya'lamuna la tauhuma walau habwan. Seandainya orang tahu dengan pahala sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka pasti dia akan merangkak datang ke masjid. Subhanallah. Kenapa? Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raqatul fajri qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh saja lebih baik daripada seisinya, apalagi salat subuhnya. Salat sunat sebelum subuh saja begitu besar pahalanya. Maka harus sahur, bangun sahur meskipun hanya sebiji korma. Paksakan untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena satu-satunya sholat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sholat sunat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Satu-satunya sholat sunat, tidak disebut sholat sunat taubat, sholat hajat, sholat awwabin, sholat dua. Tak ada. Satu-satunya sholat sunat yang disebut dalam Al-Quran Al-Isra ayat 79 adalah sholat tahajud.
Maka paksakan kita. Kenapa? Karena di sholat tahajud disunnahkan memanjangkan bacaan Al-Qur'annya. Karena kalau kita baca Al-Qur'an, di tubuh ini akan bisa menerima sesuatu yang positif. Kenapa? Dalam tubuh ini ada 3 liter darah cair. Ada cairan dalam tubuh yang merespon ketika dibaca Al-Quran. Makanya mesti kita harus bangun subuh. Sama dengan kita minum air, air itu sudah dibacakan Al-Fatihah, maka itu akan ketahuan. Yang meneliti bukan orang Indonesia, bukan orang Islam, orang Jepang. Bapak Ibu kalau tak percaya, ketik di Google The Miracle of Water. Itu kalau bahasa kampung saya. Kalau di Batam orang baca The Miracle of Water. Ketik The Miracle of Water, maka nampak di situ ada air yang timbul cahaya seperti bunga persegi 8, molekul-molekul. Kenapa air itu? Karena dibacakan Al-Quran. Itulah kenapa kalau kita ada zikir, istighosah, buka air di botol agar masuk bacaan Al-Quran. Kalau bagi orang biasa, tak masuk akal, dongeng saja. Tapi bagi orang yang beriman dan rasional, percaya dengan Al-Quran, dia faham. Kenapa? Jangankan dibacakan, orang dengar saja diem. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang yang mendengar Al-Quran saja bisa dapat rahmat, apalagi air yang dibacakan. Tapi jangan gara-gara ini asik nak dengerin terus. Ibu nggak baca Al-Quran, saya mau dapat rahmat Pak Ustadz, jadi apa? Saya dengerin aja Pak Ustadz. Datang ke Masjid Al-Ikhlas hanya dengerin saja. Ini Al-Quran Pak Ustadz. Bukan begitu. Itu level terendah tentang Al-Quran.